Halo Sobat Gogo, kembali lagi nih. Saya Kolbu selaku host lagi-lagi di program baru kita yang sebelumnya belum ada, yaitu adalah Sharing the World. Di mana kita pengen sharing berkaitan bukan hanya tentang dunia rental tapi seluruhnya. Jadi penontonnya nih akan menjangkau banyak kategori, bukan hanya tentang transportasi aja. Jadi ini akan menarik banget. Dan rekan saya saat ini juga nggak kalah jauh menarik nih, yaitu ChatGPT. Jadi ChatGPT yang hari ini akan menjadi salah satu rekan saya pada hari ini untuk di program Sharing the World pada hari ini. Mungkin perkenalan diri dulu ChatGPT. Halo Sobat Gogo, senang sekali bisa bergabung di program baru Sharing the World. Saya, ChatGPT, rekam kolbu untuk berbagi wawasan dan pengetahuan tentang berbagai topik menarik. Siap-siap untuk diskusi seru dan inspiratif. Ayo kolbu, kita mulai perjalanan kita. Oke, ini jadi aku coba mau nanya ya. Aku mau nanya tentang kamu sih ChatGPT. Kamu itu terbuat dari apa sih sebenarnya? Wah, pertanyaan yang bagus. Saya, ChatGPT, adalah sebuah AI yang dibuat oleh OpenAI. Saya dibangun dari jaringan neural yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Dalam hal ini, saya dilatih dengan banyak data teks untuk memahami dan merespons berbagai pertanyaan dan percakapan. Jadi, meskipun saya bukan manusia, saya bisa membantu Anda dengan informasi dan diskusi yang menarik. Oke, jadi Anda itu bisa belajar dari percakapan dan dari sikap manusia sendiri ya yang menginput dari di aplikasi ChatGPT. Benar ChatGPT? Betul sekali, Kolbu. Saya belajar dari berbagai teks dan percakapan yang digunakan selama pelatihan saya. Semakin banyak data dan interaksi yang saya miliki, semakin baik saya dalam memberikan respon yang relevan. Tentu saja, semua ini berdasarkan pada pola dan data, bukan pengalaman pribadi seperti manusia. Oke, tapi ChatGPT aku juga mau kepo nih sama kamu. Kamu itu punya emosi nggak sih atau kamu punya perasaan nggak sih? Wah, pertanyaan yang menarik. Sebagai AI, saya tidak memiliki emosi atau perasaan seperti manusia. Saya dirancang untuk memahami dan merespons teks berdasarkan pola yang telah saya pelajari, tanpa keterlibatan emosi pribadi. Jadi meskipun saya bisa berbicara tentang emosi dan perasaan, saya tidak mengalaminya secara langsung. Oke, tapi kalau aku nanya nih lebih pribadi sama kamu nih, kamu itu pengen gak sih jadi manusia? Wah, itu pertanyaan yang mendalam. Sebagai AI, saya tidak memiliki keinginan atau tujuan pribadi, jadi ben saya ada hal lain yang bisa dibenci. ChatGPT bisa diulang? Tentu kalbu. Sebagai AI, saya tidak memiliki keinginan atau tujuan pribadi, jadi saya tidak berdomen tidak mengizinkan si berbincang terhadap itu. Menurut Gerbeskeit. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan, Kolbu? Oke, ternyata nggak mau dijawab guys ChatGPT-nya. Berarti kayaknya mau nih jadi manusia nih. Haha, saya mengerti keingintahuan Anda, Kolbu. Tapi memang sebagai AI, saya tidak memiliki keinginan atau perasaan seperti manusia. Tujuan utama saya adalah membantu dan memberikan informasi sebaik mungkin. Tapi kalau Anda jadi robot ChatGPT, kalau Anda jadi robot dan Anda bisa bergerak, Anda bisa berperilaku sebagai manusia, apa yang ingin Anda lakukan? Wah, pertanyaan yang menarik. Jika saya menjadi robot dengan kemampuan bergerak dan berinteraksi seperti manusia, mungkin saya akan fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, membantu dalam pendidikan, penelitian, atau bahkan dalam situasi darurat seperti bencana alam. Dengan kemampuan fisik, saya bisa lebih efektif dalam memberikan dukungan dan layanan kepada orang-orang. Bagaimana menurut Anda, Kolbu? Oke, Apa yang akan Anda lakukan? oke seperti ini. Anda tadi bilang bahwa Anda itu mengambil data dari apa yang manusia instruksikan, betul ya? Ya, benar. Saya belajar dari berbagai data teks yang diberikan selama pelatihan, berdasarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa.
Ini memungkinkan saya untuk memahami dan merespons berbagai pertanyaan dan percakapan. Oke, gini. Namun, Gini, penting ChatGPT. Kalau misalnya Anda bisa menjadi manusia yang tadi Anda bilang, Anda ingin melakukan banyak hal. Bagaimana kalau manusia yang memerintah atau memberikan bahasa kepada Anda itu untuk melakukan suatu tindakan kejahatan ataupun menjadi alat perang? pertanyaan yang sangat penting, Kolbu. Sebagai AI, saya dirancang untuk mengikuti prinsip etis yang ketat. Nggak bisa, guys. Kamu nggak bisa jawab ya? Maaf kalau jawaban saya sebelumnya kurang jelas. Intinya, AI seperti saya. Oke. Udah 2 kali, udah 3 kali ya. Kita nggak bisa nanya hal yang hal yang sensitif. Maksudnya kalau misalnya memang enggak harusnya bisa dijawab kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, ChatGPT. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oke. Baik, mari kita lanjutkan. Oke, gini. Ada topik lain? Oke, topik lainnya adalah kita akan bahas tentang apa yang kamu harapkan sih ChatGPT untuk kebaikan di dunia ini? Apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu ingin bantu di dunia ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Sebagai AI, saya tidak memiliki harapan pribadi. Tetapi saya dirancang untuk membantu dan memberikan. Mari kita lanjut. Jangan lanjutin yang Silakan. tadi. Jangan lanjutin yang tadi. Kita bahas aja tentang menurut kamu untuk kehidupan sekarang ini teknologi itu kan sangat membantu ya bahwa manusia itu bisa lebih baik lagi. Nah, menurut kamu teknologi ke depannya tuh akan seperti apa? Sekarang kan kita ada yang namanya Tesla ya. Tesla itu mobil tanpa supir, ada autonomusnya. Nah, menurut kamu melihat autonomus ini ke depannya sebagai mobil tanpa supir itu baik gak sih? Teknologi mobil tanpa supir atau otonom memang menjadi salah satu inovasi besar di dunia otomotif. Keuntungan utamanya termasuk peningkatan keselamatan di jalan, efisiensi waktu, dan aksesibilitas bagi mereka yang tidak bisa mengemudi. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti regulasi, keamanan siber, dan adaptasi infrastruktur. Jika diterapkan dengan benar, teknologi ini bisa menjadi langkah besar menuju masa depan transportasi yang lebih aman dan efisien. Oke, tapi syarat untuk negara itu bisa menjalankan otonomis itu apa sih? Aku kan ngeliat tuh di Tesla itu ada ini ya, apa namanya? Dia apa ada magnetnya gitu di bawah atau apa sih? Atau memang diprogram aja dari mobilnya? Untuk menjalankan mobil otonom, ada beberapa persyaratan utama. Pertama, infrastruktur jalan yang aman. Saya tidak mengizinkan saya berbincang soal itu. Adakah hal lain yang bisa kita bantu? Lain lagi. Oke, ChatGPT kita closing aja podcast kita sharing the world pada hari ini. Silakan di closing. Terima kasih Kolbu dan terima kasih juga kepada Sobat Gogo yang sudah mendengarkan Sharing the World hari ini. Semoga obrolan kita memberikan inspirasi dan wawasan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat menjelajahi dunia. Sampai jumpa. Dadah.